Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan judul tentang analisis perilaku konsumsi terhadap pedagang bakso kios dan pedagang bakso kaki lima. Next. Perkenalkan anggota kelompok 5 yaitu 1. Heru Kusuma dengan NIM akhiran 064, 2. Romania Firda akhiran 093, ketiga Rohit Afrizal akhiran 108, keempat Irfan Sat terakhiran 112, kelima Alvina Aryani akhiran 135, yang keenam Aprilia Revi M akhiran 155. Next. Di sini kami akan membahas subbab materi tentang 1. Latar belakang, 2. Landasan teori, 3. Gambaran umum, 4. Hasil wawancara, 5. Kesimpulan. Yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya buat moderator. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kami mengambil analisis kepada pedagang. Karena berdagang merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan bisnis merupakan usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha dagang. Pedagang bisa dibedakan menjadi pedagang yang mempunyai kios dan pedagang kaki lima. Pedagang kios merupakan suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Kemudian, untuk pedagang kaki lima, yaitu pedagang yang tidak mempunyai lokasi berdagang yang menetap atau permanen. Pada akhir 2019, terdeteksi virus COVID-19 yang pertama kali di Cina dan menyebarkan ke seluruhan dunia pada Juni 2020. Virus COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan dan penularan manusia ke manusia yang sangat cepat. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 yaitu dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut PSBB. Tentu hal tersebut berdampak bagi perekonomian di Indonesia. Pemberlakuan PSBB mempunyai dampak negatif yang dirasakan oleh pedagang. Karena adanya virus COVID-19 membuat pendapatannya menurun. Dari beberapa pedagang, baik pedagang kaki lima yang telah diwawancari, telah mengakui jika terjadi penurunan pendapatan. Sebagian dari pedagang menambah inovasi dagangannya untuk menarik minat pembeli. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah landasan teori. Di sini landasan teori tersusun oleh 4 teori konsumsi utama. Teori konsumsi Keynes, teori pendapatan permanen, teori pendapatan relatif, teori konsumsi siklus hidup. Teori konsumsi Keynes menjelaskan adanya hubungan antara pendapatan yang diterima saat ini atau pendapatan disposable dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Selanjutnya teori pendapatan permanen. Pendapatan periode sebelumnya ditambah dengan windfall yang diyakini akan menjadi pendapatan permanen. Selanjutnya teori pendapatan relatif. Tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan di masa lalu, terutama tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai, karena pola konsumsi saat ini masih dipengaruhi pola konsumsi yang lalu. Selanjutnya teori konsumsi siklus hidup. Pola konsumsi manusia yang berkaitan dengan periode hidupnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya gambaran umum. Gambaran umum ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan usia. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa umur dari penjual bakso yang memiliki kios maupun penjual bakso yang berkeliling berkisar antara 26 tahun hingga 60 tahun, dan sebanyak 14% berusia sekitar 50 tahun. Yang kedua, berdasarkan pendidikan terakhir. Dari hasil wawancara 60 orang penjual bakso yang memiliki kios maupun berkeliling, sebanyak 50% merupakan lulusan SMA, 20% lulusan SD, 18% lulusan SMP, dan sisanya lulusan D3 dan tidak lulus SD. Yang ketiga yaitu berdasarkan jenis kelamin. Dari diagram di samping dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari penjual bakso kios maupun keliling berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 70%, dan sisanya adalah penjual yang berjenis kelamin perempuan. Next.
Hasil wawancara kelompok kami yaitu yang pertama perbandingan tingkat konsumsi antara pedagang bakso kios dengan pedagang bakso kaki lima. Sekitar 20 pedagang bakso kios dan dari 30 pedagang bakso yang ada mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Sedangkan untuk pedagang bakso kaki lima terdapat 15 dari 27 pedagang bakso yang mampu menabung. Yang kedua yaitu pengaruh setelah dan sebelum adanya pandemi COVID. Para pedagang mengeluh akibat pandemi. Hal tersebut menyebabkan menurunnya tingkat jual beli sehingga mereka harus menutupi penurunan pendapatan mereka dengan mengurangi pengeluaran mereka dan mengurangi produksi sekian kilo untuk tiap harinya. Hasil wawancara menyatakan bahwa jumlah pedagang bakso keliling terdapat 47,3% dan jumlah pedagang kios terdapat 52%. Terdapat juga sampingan jualan seperti pedagang yang berjualan selain bakso, seperti bakso dan mie ayam, bakso dan angkringan. Pendapatan yang didapat oleh pedagang bakso kios dan keliling sebelum COVID bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga ada yang bisa mencapai puluhan juta per bulan. Dalam kasus ini, teori konsumsi yang tepat adalah teori konsumsi Keynes. Pengeluaran konsumsi tergantung besarnya pendapatan. Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung dengan besarnya pendapatan, di mana konsumsi cenderung lebih kecil daripada pendapatan. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami yaitu dalam kasus ini teori konsumsi yang tepat adalah teori konsumsi dari Keynes karena pengeluaran konsumsi tergantung besarnya pendapatan. Keynes juga menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung dengan besarnya pendapatan, di mana konsumsi cenderung lebih kecil daripada pendapatan. Penjual bakso bisa melakukan tambahan konsumsi dalam jumlah besar jika pendapatannya besar juga. Keynes juga menyatakan bahwa ada konsumsi yang tetap dipenuhi seperti kebutuhan pokok. Kebutuhan ini dinamakan dengan konsumsi otonomus yang harus dipenuhi walaupun pendapatan yang dimiliki adalah nol. Terima kasih, inilah yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah perkata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.